Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabr. Mudah-mudahan hidupnya kita semuanya catat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah sekalian, terhitung setidaknya 2 hari lagi, jika menurut perhitungan hisab dan mungkin juga termasuk ru'yah global yang kita akan masuki bulan Ramadan, maka yang paling baik yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Dan tentunya jemaah sekalian sudah banyak sekali nasihat maupun beberapa bimbingan dari para ustadz terkait tentang bagaimana kita memasuki bulan Ramadan. Kalau saya pribadi, setidaknya kita memiliki 3 bekal sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang 3 bekal ini sangat-sangat penting dalam menghadapi bulan Ramadan. Poin yang pertama yang paling penting adalah kita sudah mulai merencanakan, meniatkan apa saja yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Silakan Anda berpikir, Anda merencanakan, meniatkan kira-kira di bulan Ramadan nanti targetnya apa. Niatkan dalam hati atau Anda ucapkan dengan janji Anda, ya Allah, Ramadan insya Allah 1 bulan penuh puasa. Ya Allah, Ramadan 1 bulan penuh tarawih. Niatkan dulu Mas ya. Kenapa niat? Yang pertama kata para ulama, niat itu akan menentukan kita dapat pahala atau tidak. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ini pertama Mas. Niat ini akan menguatkan kita juga. Kalau orang sudah niat, maka dia lebih maksimal dalam mewujudkannya daripada orang yang tidak niat sama sekali. Ya, jadi penting sekali ya niat ini. Orang itu kalau sudah niat, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat kita. Mampu tidaknya kita melewati sebuah masalah, mampu yang tidak melakukan sebuah aktivitas ya, kita menuju dari niat. Nah kalau sudah niat, nanti insya Allah mantap nanti ya. Beda dengan orang yang tidak ada niat, dia melakukan sesuatu spontan, ya spontan. Itu biasanya kekuatannya beda. Ini poin pertama, kita harus niat. Poin yang kedua, kita harus niat. Para ulama mengatakan niat itu ablagh minal amal. Niat itu lebih kuat, lebih cepat sampainya kepada Allah daripada amal. Niat itu lebih cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada amal. Ya. Kita sudah niat. Sekarang kita sudah niat dengan berbagai macam niat tadi, sudah kita rencanakan. Ramadan ya Allah khataman minimal 2 kali misalnya. Ya Allah nanti Ramadan pakai infak minimal 1 juta misalnya. Ya Allah insya Allah nanti Ramadan iktikaf walaupun cuma malamnya saja.
niat-niat ini, rencana-rencana seperti ini, kalau kita sudah mengungkapkannya baik secara lisan atau mungkin diungkapkan dalam hati kita, maka jemaah sekalian, kita telah mendapatkan pahalanya. Lantas, misalkan walaupun masih 2 hari, kita kita menahan dan terus menjaga niat ini, itu sudah berpahala. Proses mulai dari kita sudah meniatkan sampai nanti kita mengamalkan, itu sudah ada pahalanya pastinya, sudah ada pahalanya. Beda dengan orang tiba-tiba, wah nanti Ramadan begini pas bulan Ramadannya, beda. Karena ada proses penjagaan niat. Nah, jemaah sekalian yang berdoa Subhanahu wa taala, kalaupun ternyata ada seorang muslim sudah meniatkan berbagai macam kegiatan di bulan Ramadan, dan tentu selain Ramadan juga sih, kalau ternyata dia gagal mewujudkannya, mungkin karena sakit atau karena ada musibah atau ada perkara yang sangat urgent yang menyebabkan beliau tidak bisa mewujudkannya, maka dia telah mendapatkan pahala sempurna. Ya, Rasulullah mengatakan, man hamma bi hasanatin falam ya'mal biha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang menghendaki sebuah amal, sudah lama, sudah meniatkan, sudah merencanakan, namun dia tidak sempat merealisasikannya, tidak sempat mengamalkannya, maka dia ditulis mendapatkan pahala sempurna terhadap apa yang dia niatkan. Masya Allah, ya, contoh tadi ya, ada seorang muslim, dia sudah niat untuk berbagai aktivitas di bulan Ramadan tadi, misalkan satu bulan penuh puasa, insya Allah. 2, taraweh sempurna selama 1 bulan, insya Allah. Niat. 3, infak minimal 2 juta, misalkan 1 jutanya untuk Gaza, 500-nya untuk Masjid Ukhuwah, 500-nya untuk rakyat yatim, misalkan apa-apalah. Kemudian yang ketiga, ya Allah, saya minimal khataman 2 kali, saya itikaf, dia sudah merencanakan itu. Ternyata hari kelima bulan Ramadan, misalkan dia tidak jadi untuk melaksanakan sholat karena sakit, misalkan tiba-tiba asam lambungnya naik, gara-gara apa? Gara-gara makan durian kebanyakan, misalkan. Jadi kita lagi segera Pak ya, buka puasanya pakai durian ya, hari kelima. Atau mungkin ditambah dengan tiba-tiba BBM-nya LPG naik, kejar makan siang gratisnya Pak Bowo, misalkan ya. Rencananya bos juga mau cabut ya, untuk kejar makan siang, mungkin juga makan siang ya. Baik ya mas kalian, misalkan gitu ya, wah mikir upload apa boleh tambah pedas naik ya. Singkat cerita, dia gagal mewujudkannya, sakit, opnam dan lain sebagainya. Jangankan untuk khataman 2 kali, membaca aja gak sempat. Jangankan untuk infak 2 juta, 3 juta, biaya PP untuk pengobatan dan lain sebagainya kurang. Apalagi puasa, apalagi tarawih. Sampai akhir Ramadan, Allah telah menulis dia telah melaksanakan apa yang dia rencanakan tadi. Masya Allah. Makanya sebenarnya dulu ya. Maka kalau niat itu jangan tanggung-tanggung. Saya seperti Bapak, kira-kira Bapak mau infak berapa Pak? Ya seadanya, bisa ini niatnya berkurang ya. Niat dulu, niat itu nggak bakal ditutup. Niat itu malah justru dapat pahala, ya. Nah, jelaskan dulu ada cerita, ada perang Tabuk. Para sahabat Rasulullah SAW, perang Tabuk ini perang lumayan berat. Beratnya bukan karena lawan musuh kuat, tapi karena kondisi sahabat saat itu betul-betul sangat berat sekali. Apa itu? Yang pertama, pada saat itu jamaah sekalian musim paceklik. Jadi untuk membawa bekal itu susah sekali. Nyamannya dulu orang kalau pergi berperang, iya dia sendiri yang bawa bekal, dia sendiri yang menyiapkan obat-obatan, dia sendiri yang membawa pedang dan sebagainya. Jadi kayak anggaran dari negara. Ya karena Rasulullah kan ada gaji gitu ya. Rasulullah ada gaji. Nah, masa muslimin yang berdoa Subhanahu wa taala, singkat cerita,
karena banyak para sahabat yang miskin, Rasul pun menghasil para sahabat pun infak. Infak. Mereka ada yang menginfakkan semaksimal kemampuan mereka, ada yang bawa satu piring kurma yang Rasul mampu saya segini dan memang belum ada apa-apa. Ada yang bawa sediakan gandum yang Rasul saya cuma segini. Ada yang bawa satu kalung kurma yang Rasul alhamdulillah segini, Rasul tidak punya lebih daripada itu. Ada yang menginfakkan untanya, Abu Bakar menginfakkan semua harta diinfakkan sendiri. Masya Allah, memang Abu Bakar luar biasa. Ya. Kemudian Umar menginfakkan separuh dari hartanya. Jadi kalau total anggaran Umar dia punya 500 triliun misalkan, ya. Kebanyakan ya. Itu paling cukup buat bangun IKN. IKN berapa anggarannya? 400 triliun. Kalau makan saya gratis berapa anggarannya? 500 triliun. Lebih daripada ini kalau ibu kota ya. Baik, jemaah sekalian. Jadi sekali lagi apa namanya? Dia infakkan separuh. Utsman menginfakkan 300 ekor unta. 300 ekor unta. Kalau satu ekor untanya 100 juta, berarti kita totalnya 30 miliar. Tidak berhenti sampai situ, beliau tambahkan dengan 1000 dinar. Berapa? 1000 dinar. Berapa 1000 dinar itu? Satu dinarnya itu uang emas, satu dinarnya 4,25 gram emas. Sekarang kayaknya emas lagi muda-mudanya ya. Ada yang baru beli emas? Ibu berapa sekarang emas itu? 100 juta. Lalu kemarin sempat urusan saya ya. Taruhlah 1 juta. Yang paling ini 1 juta berarti 1 dinar berapa juta berarti? 4.250.000. Ya enggak? Kan 1 dinarnya 4,25 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta berarti 1 dinarnya berapa? 4.250.000. Kalau 1000 berarti berapa? 4,250 M. 4.250.000.000. Ini total yang diberikan oleh Ustaz yang lain bertambah lagi. Dan sekalian benar-benar di Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata masih kurang juga. Ada sahabat-sahabat yang tidak dapat bekal, datang kepada Nabi nangis, ya Rasul, udah pamitan sama istri, udah pamitan sama tetangga, yang saya hutang-hutang ke bahasa saya ya, udah minta ikhlasannya kalau saya gugur sebagai syuhada, tolong saya carikan bekal. Saya nggak punya sesuatu yang bisa bawa yang masuk. Sepatu saya juga udah sobek. Ya, ini musim panas. Zaman dulu kalau tidak pakai sepatu, nyekeran di Arab, di tengah padang pasir, kira-kira apa yang terjadi sama kakinya, Pak? Hah? Lecet, boten, mateng, panas juga, panas banget Arab. Jadi kira sebagaimana kita di Solo ya. Saya dulu ketika masih semangatnya saat santri ya, saya pernah lari dari Sino Gunungan, kalau saya Gunungan sana, sampai Sambi tanpa alas kaki. Habis asar pasar, langsung lari sampai Sambi Demangan yang sana dengan bandara itu. Kali itu telapak kaki saya langsung berair, kaget saya. Kenapa? Lecet, gitu ya. Semenjak itu kapuk juga dari apa? Alas kaki, ya panas kan aspal jalan dari Gunung Madu. Nah, bagaimana Gunung Madu ya? Simu ini tadi, ya. Nah, saya yang sudah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, apa namanya ini? Beliau minta, ya Rasulullah, minimal kami punya kuda yang bisa kamu tunggangi bergantian 3 orang ya Rasul. Apa coba Nabi? Laju. Saya nggak punya mas. Ini bisa ditekan semuanya. Ini semua sahabat udah dapat. Ya udah, sabar aja. Mereka pulang dalam keadaan nangis karena tidak bisa berangkat berjihad bersama Nabi. Sehingga cerita Rasulullah menang di perang Tabuk balik ke Madinah. Saat perjalanan pulang, Nabi Muhammad bersabda begini, Inna bil Madinah la rijalan
Wahai para prajurit di Madinah, sekarang ada sahabat-sahabat kita kaum laki-laki yang kalau kalian melewati lembah, di mana kalau kalian itu melewati lembah, kalian mendaki gunung, kalian kepanasan, kedinginan, kehausan, kecapean, kalian dapat pahala, mereka juga dapat pahala sebagaimana kalian dapatkan. Para sahabat kaget, ya Rasul, kalau kami wajar, kami panasan, kehausan, kedinginan macam-macam, dan mereka cuma di Madinah ya Rasul. Apa jawab Nabi? Habasahul, mereka terhalang karena uzur, udah niat tapi gak mampu. Mereka habasahul maut, mereka selalu gak berangkat, udah siap punya bekal, cuma sakit. Ada juga dari udah niat tapi gak punya bekal. Mereka semua dapat pahala sebagaimana yang kalian dapatkan, walaupun mungkin lipatan pahalanya beda. Tapi maksudnya gini, ternyata niat itu sangat menentukan. Mulai sekarang kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi pada kita, ya niat kan. Nah, cuma sekali itu poin kedua, kenapa kita harus niat. Yang ketiga, kalau kita sudah niat kan, betul-betul niat jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksimal dalam mewujudkannya, kemudian yakin Allah akan membantu. Kalau sudah berpadu dalam diri kita tiga perkara ini, niat yang tulus, maksimalkan ikhtiar, yang kedua yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu. Nanti Allah pasti bantu dalam mewujudkan niatkan. Ini jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu maha benar janjinya, tidak pernah ingkar janji sebagaimana caleg maupun capres atau cawapres ya. Kalaupun mereka berjanji bisa saja gagal gara-gara mereka ada anggaran dan sebagainya. Tapi kalau Allah sudah berjanji, tidak ada yang bisa menghalangi janji Allah. Sebagaimana doa kita sehabis sholat, apa doa kita? Allahumma la mani'a lima a'tai wa la mu'tiya lima mana'a. Itu kan doa yang sering kita ucapkan jika kita sedang sholat. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi kalau Engkau sudah memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau sudah menahan. Itu ikrar yang kita baca sebelum sesi sholat. Nah, sesuai dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah anak itu dari abdi itu dari khairul fa khairul wa in dari syarr fa syarr. Aku ini tergantung perasaan hambaku, tergantung keyakinan hambaku. Kalau dia menyangka bahwa aku akan membantunya, memudahkan urusannya, menolongnya, akan memudahkan. Tapi kalau seandainya dia menyangka aku akan menyulitkannya di luar batas kemampuannya, dia tidak akan bisa, ya sudah, bagi dia keburukan kalau dia berprasangka buruk. Nah, maksudnya ini banyak ya fakta seperti itu. Contoh yang paling nyata lah, ya bapak-bapak Mas Tarno dan kawan-kawan, bapak Pak Yudin dan yang sebagainya di sini, ini membangun masjid itu sejak awal niatnya ya. Dulu punya modal berapa? Gak ada, cuma modal wakaf tanah aja kan ya, dan mungkin sekian juta saja. Tapi ketika bismillah jadi juga masjid baru bapak ini. Saya hari pagi kemarin, Rabu subuh ini kemarin subuh ya, saya ngisi di Pajar. Saya punya kecil di Pajar subuh ya, subuh hari Rabu. Dulu masuk kecil banget, daerah apa namanya, daerah Tugu Lilin. Udah sekarang udah Tugu Lilin ya, ditabrak sama truk ya. Sekarang udah ada Tugu Lilin ya. Nah, masihnya kecil dulu, saya tahu betul masihnya kecil. Saya sering sholat di situ, pernah di situ juga pas masih kecil. Nah sekarang udah boga masihnya, namanya Ayah dulu, dekat lapangan itu. Saya tanya sama tampilnya, Pak, dulu jadinya berani bongkar ini modalnya berapa Pak? Cuma 140 juta Ustaz. Oh gitu. Nah ini habisnya berapa? 1,4 M. Kok berani? Niat Ustaz. Cuma kalau udah niat itu Allah akan mampu wujudkan. Allah akan mampu wujudkan. Kalau kita sudah niat. Saya bulan November selesai.
bulan November itu membawa jamaah umroh. Di antara jamaahnya itu ada orang Pacitan di Solo sana. Taninya kalau sana kan berarti tanda hujan, Pak. Beda sama Sukoharjo ya, sama kita ini kan hampir tiap waktu berapa kali panen gitu. Karena kita punya perairan ini. Dari baru di sana, apa namanya ini? Waktu ada hujan. Jadi kalau sekali pagi, satu kalinya kacang atau mungkin apa sih? Hijau. Kalau hijau. Ya. Nah, coba sini saya tanya sama si Mbah, dia putrinya, istrinya dan beliau 3 umroh. Pada saat itu paket gold, kurang lebih 3 orang itu totalnya mulai dari pembuatan paspor sampai belanja dan sebagainya 120 juta. Saya tanya, Mbah, jenengan ini berapa tahun atau berapa bulan tahunnya kok bisa umroh bertiga? Apa jawabannya Ustaz? Seperti tahun Ustaz. Gak pernah. Loh, kok bisa? Lah saya tuh makan kesehariannya kurang Ustaz. Loh, kok bisa umroh sama ibu ya? Niki yang umrohkan putri saya ini Ustaz. Oh, putri bapak ini? Iya. Loh, kok bisa? Ustaz, saya itu dulu kalau ada orang pulang umroh, saya itu kadang nangis Ustaz. Ingin banget berangkat. Doa terus ya Allah. Walaupun kayaknya enggak, kondisi saya secara logika masyarakat itu tidak mungkin. Kalau saya makan aja cukup. Alhamdulillah putri saya ini dapat beasiswa SMA, dapat beasiswa masuk UGM Fakultas Ekonomi, dan lumayan saingannya ekonomi ya. Kemudian beli kerja, misalnya si putrinya saat sekarang belum kalau kemarin belum nikah sekarang ya masih tanya, Mbak sendiri yang memperolehkan bapak sama ibu. Iya Ustaz, saya. Gimana ceritanya kok sampai mampu memperolehkan bapak sama ibu ini? Ustaz, ketika saya kuliah dengar bapak ingin umroh itu dalam hati saya tantangan Ustaz. Ketika selesai kuliah, saya kerja di sebuah BUMN di kota Balikpapan. Balikpapan Mbak? Iya. Mahal kehidupan Balikpapan. Karena saya dulu sebelum COVID sering banget dari Balikpapan, pulang pergi dari Balikpapan ya, misi. Nah, saya tahu Balikpapan tuh Pak, teh 1 gelas, manisnya gak karuan, rasanya gak karuan, cuma teh jeruk aja ya. Itu harganya dulu sih 5.000, 6.000, sekarang itu teh panas ya. Bakso, aduh, itu bakso sekarang nggak ada harga belasan ribu, harganya 30-an. Padahal rasanya seperti apa itu di Tawamangun apa namanya? Kentolan kuah itu Tawamangun. Saya punya adik kelas di pondok dulu, punya adik kelas orang Kemuning kayaknya. Dia sekarang usaha bakso di Kalimantan. Hampir tiap bulan pulang pergi PP naik pesawat. Saya pernah bilang, kamu sugih man? Pulang pergi naik pesawat, ya alhamdulillah setelah lancar rezekinya. Apa usahanya? Bakso. Emang kamu punya basic buat bakso? Usaha santri tidak bagian. Ya alhamdulillah, tapi ya jangan ngomong-ngomong kalau bakso dijual di Jawa orang laku. Misalnya mau keras tuh, oh gitu ya. Dia jual bakso mahal. Nah saya bilang nggak mana bisa nabung. Dia bilang begini, pokoknya selesai kuliah saya dapat kerja. Planning rencana pertama saya dalam kepala saya itu adalah apa? Pokoknya umrohkan pakai duit. Jadi saya ngampet dan prihatin gitu. Dan biasanya anak muda lulus kuliah dapat kerja apa Pak? Baju baru, sepatu baru, sandal baru, tas baru, perempuan, skincare, kecantikan, macam-macam kan gitu sih. Saya tempat betul, pokoknya ngaji prihatin saya. Alhamdulillah saya hampir 2 tahun boleh tahu sebenarnya cukup untuk bapak sama ibu. Kemarin beberapa bulan lalu saya dapat bonus, ternyata cukup untuk saya juga saja. Maka saya datang. Oh gitu ya, ya alhamdulillah besar yang diberi. Jadi jelas sekali yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini apa namanya? The power of niat, kekuatan niat dulu. Dulu pada zaman Nabi juga ada salah seorang sahabat Badui. Sahabat Badui itu mau kampung. Beliau
Beliau itu jelas sekalian masuk Islam, diajak hijrah tinggal di Madinah, beliau tinggal di Madinah, diajak jihad, berangkat jihad. Saat jihad pertama menang. Kenapa? Harta ghanimah banyak, harta keuntungan para banyak. Nabi pun membagi-bagikan. Ini untuk si bulan, ini untuk si bulan, ini untuk si bulan. Semua ngambil, semua ngambil. Tinggal satu yang belum diambil, satu tumpukan jatah itu. Ini milik siapa? Badui ya Rasul. Mana sih baduinya? Minggu di bawah orang lagi membersihkan panahnya dan membersihkan lukanya. Udah bawakan, kasihkan dia, dibawa. Mas Badui, iya, niki jatah untuk jenengan. Ini kok mas, harta keuntungan perang. Kalau sekarang mungkin orang berbicara rampasan perang, budiman. Harta keuntungan perang dari siapa? Dari kanjeng Nabi yang bagi. Unji, bagus unji. Bukan dia happy, bahagia, dia bawa lagi ke hadapan Nabi. Kanjeng Nabi, niki harta unji. Itu jatah kamu mas. Itu harta ghanimah jatah kami. Saya bagikan kanjeng Nabi. Lalu dibagikan, saya berjihad bersama Anda. Niatnya bukan untuk ini ya Rasulullah. Niatmu apa? Ya Rasulullah, niat saya agar Allah mempertemukanku dengan musuh yang merepotkan kaum muslimin, musuh yang merepotkan pasangan Islam. Saya mundur satu lawan satu dengan dia berdarah-darah dan saya berhasil membunuhnya. Lalu sebarkan anak panah meluncur dari musuhnya, mengenai leher saya dan menembus sini. Saya pun gugur sebagai syuhada. Man syahid di jalan Allah. Nanti di hari kiamat ketika Allah membangkitkan saya, saat Allah bertanya, wahai Badui, itu anak panah di lehermu dari mana? Dengan bangga saya menjawab, ya Allah, aku telah beriman kepadamu, membenarkan Rasulmu, mengikuti syariatmu, berjihad membela agamamu dan Rasulmu ya Allah. Dan aku berhasil membunuh musuh umat Islam yang paling kuat, dan aku dipanah sampai tembus ini. Aku bergugur sebagai syuhada. Lalu Allah tersenyum bahagia kepadaku, memberikan yang terbaik dan paling istimewa ya Rasulullah. Itu yang saya inginkan. Apa jawaban Nabi? Suara piring dan sendok beradu. Mbok jangan dikasih kode begitu Bu. Iya, kamu ya. Jangan keras-keras kodenya. Baik. Apa jawaban Nabi? In shadaqta sadaqa Allah. Kalau kamu betul-betul jujur dengan apa yang kamu niatkan, Allah jujur mewujudkannya. Janji Nabi. Singkat kata, beberapa bulan kemudian ada jihad lagi. Dia ikut lagi. Dan pada jihad ini banyak sahabat yang gugur karena musuhnya kuat-kuat, termasuk si Badui tadi, persis sebagaimana yang dia ucapkan dan niatkan di hadapan Nabi. Jadi kalau niat itu nggak apa-apa disebutkan di hadapan orang itu, nggak niat. Yang penting tidak ada. Untuk nyemangat itu boleh. Misalnya bapak ngomong sama teman, saya akan mengeluarkan dua saya. Berapa mampu? Bismillah dia. Dia kadang diucapkan, si Badui itu mengucapkan di hadapan Nabi, ya, untuk menjadi tantangan. Persis dia menghadapi musuh yang kuat, berdarah-darah dia duel bersamanya dan berhasil membunuhnya. Namun tiba-tiba sebatang anak panah meluncur ke lehernya dan menembus leher sampingnya. Beliau gugur sebagai syuhada. Anak panah menerima, apalagi kalau musuhnya kuat sekali, kita tarik itu kan lumayan kencang ya, nembus tulang ada nembus. Nah, akhirnya gugur. Habis peperangan, Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan jenazah para syuhada, kemudian dikuburkan. Ada yang satu kuburan, dua sepuluh karena kondisi darurat. Akhirnya lewat di hadapan Nabi jenazah yang di lehernya masih ada panah. Nabi langsung berkata, "Ibu, berhenti mas." Maksudnya yang gotong, jenazahnya nggak jalan sendiri ya. Ini yang gotong Pak Omar ya, bukan jenazah yang jalan sendiri. Berhenti mas. Ada apa? Apa yang tadi? Kata Rasul, buah itu Badui kemarin itu yang menolak harga ghanimah. Ini kanjeng Nabi. Nabi meneteskan air mata karena terharu melihat
kejujuran niat orang ini sampai bersabda sodaqah fasodaqah, dia telah jujur dengan niatnya, Allah pun mewujudkan apa yang dia niatkan. Nabi pun melepaskan jubahnya dan mengatakan kubur kafani dia dengan jubah, kafani dia dengan jubahku dan kuburkan bersama jubahku. Nanti di hari kiamat akan menjadi saksi. Masya Allah. Jadi poin pertama yang disampaikan adalah niat. Ayo mas-mas, bapak-bapak, kalau udah niat insya Allah ini akan ya. Kalau udah ternyata saya kerja keras, kemudian nggak kuat, terpaksa membatalkan, misalkan gimana? Kalau sudah niat dapat pahala Ramadannya, yang penting nanti kodok setelah Ramadan ini. Ya, pokoknya dulu ya. Baik, sebelum saya tutup, ya Mas Kevin, ada beberapa poin yang disampaikan. Di antaranya adalah yang pertama, masalah muslim yang wajib berpuasa Ramadan itu ada 7 syarat wajib. 1 muslim, alhamdulillah kita muslim. Balik, saya lihat semuanya balik. Jadi anak-anak 2, akil, punya akal, maksudnya bukan orang gila tidak wajib puasa. Kalau dia yang meninggal tidak perlu digolongkan, tidak perlu dibayar dia, kecuali kalau gilanya gila harta di jabatan itu wajib. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus sehat. Orang sakit tidak wajib berpuasa dalam Ramadan. Sakit ada 2 ya, sakit parah wajib berbuka, sakit sedang pilihan, sakit parah jelas berobat puasa. Sakit sedang dan sakit ringan. Kalau sakit ringan masih wajib berpuasa. Apa sakit ringan itu? Ya flu dikit lah. Nah, itu sakit ringan. Batuk sedikit lah, sakit ringan. Kalau sakit kulit, panuan kurapan wajib. Ya, itu nggak sakit gitu ya. Penyakit kulit itu. Yang kelima, mungkin orangnya tidak berpergian musafir. Safar ketiga ya, safar berat di mana harus wajib berbuka puasa sebagaimana safar jihad. Kemudian yang sebagaimana di Palestina, kalau perangnya berat maka mereka boleh berbuka puasa karena jihad ya. Kemudian selanjutnya adalah sakit sedang, safar sedang pilihan. Safar sedang itu kayak apa? Safar sedang itu kayak bapak mau ke mana namanya? Mau ke Surabaya, motoran maksudnya. Motoran sampai Seragen macet, Madiun macet. Ya berangkat jam 7 pagi, siang ada zuhur, baru sampai mana? Baru sampai setelah Madiun itu apa? Lanjut setelah Madiun apa namanya? Yang sebelum yang ada perapatan di Kertosono. Dulu tanggal macet sih Bu, saya tahu betul karena dulu saya sering isi makan Kertosono Pak ya. Macet di Kertosono, terus udah pahit banget rasanya leher ya, tenggorokan. Kenapa? Haus. Setelah sholat zuhur lewat Jombang, biasanya Jombang itu banyak sekali es tebunya di kanannya. Jombang, kemudian setelah Jombang ya, itu biasanya di kanan banyak es tebunya. Saya tahu itu, saya di sana soalnya ya. Aduh gimana rasanya, tambah pahit. Nah saat ini kalau udah lemas boleh berbuka puasa. Ya baik, safar ringan tetap wajib puasa. Safar ringan itu kalau di Jakarta, PPP yang di pesawat misalkan, ya itu tidak ada rusuh keringanan untuk berbuka puasa. Kemudian bersih dari haid dan nifas, dan yang terakhir mampu. Ada orang yang memenuhi 6 syarat tapi tidak mampu. Apa itu? Contoh orang tua yang sudah lemes tapi masih waras, orang itu fidyah saja. Atau sakit udah pasti benar, itu fidyah saja. Atau mungkin pekerja berat yang mau tidak mau kerja, kalau enggak terancam nyawanya, terancam makanan, seperti supir
atau mungkin nelayan misalnya ya, maka mereka boleh berbuka dan diganti di hari yang lain. Kalau memang tidak ada tabungan dan sebagainya, tidak ada cara lain. Nah, kalau seandainya ditanya mana yang utama, puasa Ramadan. Ya, pokok di hari lain itu cuma membutuhkan puasa tidak sama pahalanya dengan berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Baik, saya ingin dulu sampaikan bermanfaat makanan Ramadan. Ini pengajian terakhir ya, anda maksudnya Jumat ya. Ya, insya Allah kembali kepada bulan Ramadan. Ya, kalau Syawal kayaknya belum ya, masih pada suasana mudik ya. Itu paling awal-awal Ramadan pada itu bulan Juni, betul ya. Paling kalau udah siapnya bulan Juni dan Agustus, enggak Juni ya. Insyaallah demikian bisa kawasan barakallahu. Mohon maaf pada hal yang berikutnya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.